Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khaliluhu wa safiyuh. La rasula la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita membahas Kitabut Tauhid, yang mana kita akan membaca atau melanjutkan membaca dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabut Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan insyaallah kita berikan penjelasan hal-hal yang perlu dijelaskan lebih detail. Ikhwan azanillah wa iyyakum, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kita telah membaca dari kitab, kemudian kita jelaskan makna ataupun fawaid-fawaid yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan di ayat yang berikutnya, masih ada di antara antum yang ingat fawaid yang dapat kita ambil dari atau yang telah kita jelaskan dari pembahasan yang lalu? Masih ada? Bisa antum maju? Bisa enggak teman-teman di depan sini? Atau di sini saja? Ya, supaya Ustadz kajiannya sama antum, bukan sama kamera. Ya, kameranya enggak. Baik, kalau bisa. Baik, barakallahu fikum. Di sini saja kalau bisa, tidak di belakang ini ya. Baik, di sini juga boleh sebagian akhwan. Baik. Siapa yang masih ingat di antara fawaid dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun"? Yang pertama apa? Atau yang antum masih ingat? Faedah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari, yang dapat kita petik dari firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Irfa sautak. Wajibnya untuk wujubu iqrarillahi bil ibadah atau ifradillahi bil ibadah. Tayyib, ahsan. Kewajiban untuk mengesahkan Allah dalam beribadah atau dalam ibadah. Yang berikutnya, hikmah dari penciptaan jin dan manusia, yaitu apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ikhwan. Apa lagi? Yang tidak di dalam kitab, yang sempat Ustaz jelaskan tapi bukan dari dalam kitab, yang dari penjelasannya Ustaz, bukan dari kitab. Antum bisa baca lagi kalau dari kitab, dari penjelasannya Ustaz. Kita bacakan ini, dan beberapa penjelasan Ustaz ambilkan dari kitab-kitab yang lain. Ada dari kitab At-Tamhid Syekh Shalih Al-Syekh, ada Al-Qaul Mufid Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahkan dari kitabnya Ustaz Firanda hafizahullahu taala, yang beliau sendiri banyak mengambil dari kitab At-Tamhid. Juga kitab-kitab yang lain, Iftalut Tandid dan yang lainnya. Ada yang masih ingat?
Meskipun tidak semua ana nukilkan, ana hanya menyampaikan yang sekiranya penting untuk disampaikan agar tidak terlalu meluas. Kalau terlalu melebar juga akan hilang, tidak fokus nanti. Masih ingat apa faedah yang lain yang dapat kita petik dari ayat ini yang bukan dari kitab Al-Mulakhas? Antum mencatat kan kemarin? Mencatat ya. Di situ penjelasannya, ada penjelasannya bahwasanya jin dan manusia atau jin juga ya mukallaf. Jin itu termasuk mukallaf. Jin memiliki kewajiban, yang artinya kalau dia memiliki kewajiban nanti di akhirat akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Jin kewajibannya juga beribadah. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibu taghut. Al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menuliskan dalam kitab Tauhid firman Allah, ya, menukilkan atau mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Wa laqad kita artikan dulu, dan sungguh. Sebenarnya wa laqad di sini lamnya ini tawti'atu lil qasam, al-qasam al-muqaddar. Dalam ayat ini ada Allah Subhanahu wa taala bersumpah, tapi sumpahnya muqaddar, ya, tidak dohir, tidak nampak, ya. Jadi dalam ayat ini seakan-akan Allah bersumpah, ya, saya bersumpah. Lam ini juga taukid, tujuannya untuk menegaskan sungguh. Qad juga taukid. Jadi kalau kita terjemahkan dengan terjemahan yang bebas, Allah bersumpah, sungguh benar-benar ba'atsna, kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut. Ani'budullah, yang misi rasul tadi, setiap rasul yang diutus untuk setiap umat adalah ani'budullaha wajtanibut taghut, mengajarkan kepada umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, tinggalkanlah taghut. Kita baca dari penjelasan Asy-Syarih Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala syarih ba'asna ay arsalna. Makna dari kata ba'asna, arsalna. Ba'asna atau arsalna kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama atau mirip, ya, kami telah mengutus, ya, kami telah mengutus. Ba'asna artinya kami telah mengutus. Kulli ummatin, kulli setiap umat. Nanti kita jelaskan bahasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentang makna umat. Tapi kita baca dulu penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ummah yang dimaksud dengan kulli ummah, setiap umat, kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas. Kullu artinya setiap, ta'ifatin golongan atau kelompok, wa dan qarnin zaman atau abad atau masa, zaman ya atau abad, jil generasi, min dari annas manusia. Kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas artinya kullu ummah, ini maksudnya setiap golongan, generasi atau abad, ya, atau jil ini generasi dari manusia. Yang dimaksud dengan umat di sini adalah setiap zaman, setiap masa, ya. Rasulan, seorang rasul,
seorang rasul. Apa itu rasul? Ar-rasul man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi wa umira bi tablighihi. Rasul adalah man, siapa atau orang, uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya, bi syar'in, syariat, wa umira, dan ia diperintahkan, bi tablighihi, untuk menyampaikan kepada kaumnya. Jadi makna rasul adalah orang yang diberi wahyu, isi wahyunya adalah syariat, ya, dan ia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada umatnya. Ini rasul. Kita baca satu-satu dan kita terjemahkan dulu, ya. U'budu, sembahlah oleh kalian semua Allah. Maknanya afriduhu bil ibadah. Afridu, esakanlah oleh kalian semua. Dia, siapa dia di sini? Allah. Esakanlah Allah bil ibadah, dan ibadatan. Jadi makna dari u'budullaha afriduhu bil ibadah. Wajtanibu, dan jauhilah. Ijtanaba yajtanibu, ijtanib, jauhi, tinggalkan. Utruku, makna dari jauhi di sini utruku, tinggalkanlah, tinggalkan. Wa fariku, dan berpisahlah darinya, berpisah dari tagut. Apa itu at-tagut? At-tagut mushtaqun minat tugyan. At-tagut mushtaq minat tugyan. Kata tagut secara bahasa berasal dari tugyan. Apa itu tugyan? Wa huwa mujawazatul had, yaitu yang dimaksud dengan tugyan, wa huwa, dan dia, mujawazatu, melampaui, al-had, batasan. Jadi setiap yang melampaui batas itu disebut tugyan atau tagut. Itu makna secara bahasa. Definisi secara syariat dari tagut di sini adalah fakullu ma'ubida min dunillah. Fa, maka, kullu, setiap, ma, apa-apa, ubida, yang diibadahi, min dunillah, selain Allah. Wa huwa radin, wa huwa, dan dia, radin, ridha, bil ibadah, dengan ibadah tersebut, fahuwa tagut. Fahuwa, maka dia tagut. Jadi tagut itu asal katanya berasal dari kata tugyan, yang maknanya secara bahasa mujawazatul had. Apa itu mujawazatul had? Melampaui batas. Dan setiap yang diibadahi selain Allah dan yang diibadahi itu ridho, maka dia adalah tagut. Dia adalah tagut. Baik, kita jelaskan satu persatu. Kullu umat dalam ayat ini maksudnya adalah setiap golongan manusia, setiap kelompok, setiap zaman. Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap zaman, pada setiap generasi itu seorang rasul. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah berlalu, tidaklah ada satu umat melainkan sudah ada pemberi peringatan bagi umat tersebut. Sudah ada, jelas ada yang diutus oleh Allah untuk memberi peringatan. Illa khala fiha nadhir. Dalam Al-Quran Allah menegaskan hal tersebut. Adapun tadi saya sedikit menyinggung penjelasan Al-Imam Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Al-Qaul Mufid fi syarh kitab At-Tauhid tentang makna ummah. Beliau menjelaskan umat
atau ummah dalam Al-Quran itu disebutkan dan memiliki 4 makna. 4 makna. Kalau yang di sini ummah tadi apa maknanya? Yang kita bahas barusan. Taifah, sekelompok orang atau sekelompok generasi, zaman. Nah, ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, ummah juga bisa bermakna pemimpin, bermakna imam. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan wasata." Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah. Ummah di sini adalah apa? Imam, seorang pemimpin, ummatan wasata. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang imam, seorang pemimpin yang qanit, yang tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 120. Kemudian ummah juga bisa bermakna al-millah. Apa itu millah? Agama. Seperti firman Allah, "Inna wajadna aba'ana ala ummah." Orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika dinasehati, diingatkan, didakwahi, mereka berdalil dengan perbuatan orang tua mereka. Kami dapatin orang tua kami seperti ini. Ya, inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami udah dapatin nenek moyang kami, orang-orang tua kami itu punya tradisi agama ini. Kami lakukan itu. Berdalil dengan nenek moyang. Itu makna yang keberapa? 3. Makna yang ketiga. Kemudian yang keempat, dalam surat Yusuf ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waddakara ba'da ummah. Ketika mengkisahkan orang yang bertanya kepada Nabi Yusuf tentang mimpinya, minta ditakbirkan mimpinya, kemudian ditakbirkan dan dia bebas, yang satu bebas, yang satu dibunuh. Yang bebas tadi dipesan oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk menyampaikan atau menceritakan tentang Nabi Yusuf kepada rajanya, tuannya yang akan menolong, yang tuannya orang yang selamat tadi. Tetapi dia dibuat lupa oleh setan. Dan ini ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Ya, hikmahnya banyak, ya, di antaranya kata para ulama, seandainya orang tadi yang dibilang oleh Nabi Yusuf untuk menyebutkan atau menceritakan tentang Nabi Yusuf kepada rajanya pada saat dia keluar, Nabi Yusuf biasa-biasa saja. Oh, dia hebat dalam sekian, oh dia bisa menafsirkan mimpi dan benar, bagus, ini bagus. Itu saja. Tapi ketika Nabi Yusuf itu diingat oleh orang tadi, waddakara ba'da ummah, dia lupa sebelumnya. Ba'da ummah, ummah di sini artinya maksudnya setelah berlalu zaman, setelah berlalu masa. Ya, waddakara ba'da ummah, dia ingat setelah sebelumnya lupa. Ingatnya kapan? Ingatnya ketika sang raja benar-benar butuh. Butuh siapa? Butuh orang yang bisa menafsirkan mimpi. Raja yang butuh. Kalau sekedar ini kan dia cerita, tidak ada, raja tidak butuh. Tapi ketika Nabi Yusuf ini, ya, Allah takdirkan untuk dia diingat setelah raja benar-benar butuh, raja sangat membutuhkan dia, langsung diambil, dijadikan orang yang penting, ya, dibersihkan namanya dari segala fitnah dan hoax pada masa itu. Taib. Jadi yang kita ambil pelajaran dari sini, ummah ini dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama, ta'ifah, sekelompok orang, ya, atau segolongan orang. Yang kedua, imam atau pemimpin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Yang ketiga, millah, agama. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Itu dalilnya orang-orang musyrik. Yang keempat bermakna zaman, wa ba'da ummah.
dan dia ingat sebelumnya lupa, setelah beberapa waktu. Ya. Taib. Itu makna ummah dalam Al-Quran. Sekarang Ar-Rasul tadi disebutkan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah, diturunkan wahyu kepadanya, dan wahyu tadi berisi syariat yang dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tadi. Itu Rasul. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Apa bedanya Nabi dan Rasul? Fadal. Nabi diutus kelompoknya sendiri. Rasul semua umat. Benar? Ada yang setuju atau beda? Tayyib, antum? Rasul membawa syariat baru. Ada yang lain? Antum? Rasul membawa syariat baru, adapun Nabi hanya melanjutkan. Nabi hanya melanjutkan. Nabi Adam melanjutkan dari siapa? Nabi-nabi, rasul-rasul dari Bani Israel setelah Nabi Musa, sebelum Isa, mereka bawa syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Musa. Mereka ikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Ta'ala penjelasan itu tadi yang antum sebutkan ada, kecuali yang tadi Rasul itu diutus untuk semua umat, ini tidak. Yang diutus untuk semua umat hanya Rasulullah Muhammad SAW. Setiap Rasul dulu yub'atsu ala qaumihi khassah. Setiap Rasul dulu diutus untuk kaumnya saja. Ya, diutus untuk Bani Israel saja. Ya. Nabi-nabi atau Rasul dari kalangan Bani Israel diutus sebagai penyampai risalah bagi kaumnya saja. Adapun yang diutus untuk ila nasi kafah, untuk seluruh manusia, itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul seperti yang disebutkan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala di sini adalah orang yang diberi wahyu berisi syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Adapun Nabi adalah yang diberi wahyu, diturunkan wahyu kepadanya berisi syariat, tetapi tidak untuk disampaikan kepada kaumnya, untuk dia sendiri. Mungkin ada yang bertanya, apa faedahnya Ustaz kalau hanya untuk dia sendiri? Yang pertama, sebagai pengokoh bagi Nabi tersebut di zamannya. Ya, di zamannya. Yang jelas dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut, tidak punya misi risalah menyampaikan kepada umatnya. Itu Nabi yang bukan Rasul. Kemudian setiap Rasul pasti Nabi. Setiap Nabi belum tentu Rasul, tapi Nabi belum tentu Rasul. Setiap Rasul itu pasti Nabi, dan belum tentu kalau Nabi itu pasti Rasul. Ini yang lebih rajih yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Meskipun sebagian ulama seperti Syekh bin Baz menyebutkan kadang penyebutan Rasul dan Nabi ini, kadang Nabi disebut Rasul, begitu juga Rasul disebut Nabi. Ya. Tetapi yang rajih Allah taala alam, setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi itu Rasul. Makanya jumhur ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah, beliau diangkat menjadi seorang nabi saat menerima wahyu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang ke-5. Itu wahyu itu mengokohkan beliau, meneguhkan beliau sebagai seorang nabi. Tidak ada perintah dakwah di situ. Ada perintah dakwah? Ada perintah dakwah dalam ayat itu tidak? Tidak ada. Ayat 1 sampai 5. Ya. Nanti ketika Allah turunkan
ayat yang berikutnya, wahyu yang berikutnya surat apa? Apa? Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Qum fa'andir, bangkitlah, berilah peringatan. Ini barulah beliau diangkat menjadi rasul. Ada perintah, ada misi yang harus disampaikan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diutus untuk seluruh manusia, dan beliau sebagai penutup para nabi. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak bagi seorang laki-laki di antara kalian. Ini sekaligus sebagai penegas bahwasanya penisbatan Zaid bin Muhammad itu diputuskan. Tidak boleh lagi mengangkat anak dan dinisbahkan nasabnya kepada orang yang mengangkat tadi. Dulu di awal-awal belum turun ayat ini dan ayat yang melarang tentang ini, tentang menisbahkan nasab kepada selain bapaknya, itu Rasulullah dan kaum muslimin dulu mengenalnya Zaid bin Muhammad. Maka ayat ini juga sebagai penegas Nabi Muhammad itu bukan bapak dari laki-laki di antara kalian. Sebagian ulama juga menegaskan, sebagian orang beranggapan kalau nanti dia punya anak laki-laki, beliau punya anak laki-laki, maka anak laki-laki ini yang akan mewarisi kenabian beliau. Tapi ini sudah di-cut oleh Allah. Tidak ada anak beliau laki-laki yang hidup, ya. Semua wafat tatkala masih kecil. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, walakin, akan tetapi siapa beliau? Rasulullah. Walakin Rasulullah, beliau adalah Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kenapa di awal Allah menyebutkan Rasulullah, tetapi beliau dikatakan khataman nabiyyin, penutup para nabi, bukan khatamar rusul? Kenapa? Kalau Allah sebutkan Muhammad itu Rasulullah, tetapi beliau penutup para nabi, bukan penutup para rasul. Karena kalau sudah tidak ada nabi, tidak mungkin ada rasul. Karena risalah ba'dan nubuwah, ya. Karena risalah itu ba'dan nubuwah, ya. Kalau sudah tidak ada nabi, tutup, tidak ada lagi rasul, ya. Makanya tadi kalau ada orang yang mengaku nabi terus dia menyampaikan ke kaumnya, saya ini nabi begini-gini. Sekarang ini, ya, masih ada orang ngaku nabi, setelah itu dia teriak-teriak. Lah ente ngakunya nabi, kok ente teriak-teriak? Harusnya nabi buat ente sendiri. Itu pun udah sesat, gitu kan? Karena tidak ada nabi setelah Rasulullah. Ala innahu la nabiyya ba'di. Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Kalau nabi saja, bukan rasul. Ya, dan rasul makamnya lebih tinggi. Berapa jumlah nabi dan rasul? Ya, jumlah nabi dan rasul banyak, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan di sana ada rasul-rasul yang telah kami sebutkan, kami ceritakan tentang mereka kepadamu ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana juga ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan, tidak kami jelaskan kepadamu. Ini, dan rusulan itu bentuk jamak, bukan satu orang rasul. Rusul itu jamak dari kata rasul, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia rasul, rasul. Ada banyak riwayat yang menyebutkan jumlah nabi dan rasul, ya. Riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, tetapi riwayatnya atau sanadnya semuanya lemah. Sebagian menyebutkan jumlah nabi itu ada 124.000,
Sedangkan jumlah rasul ada 313, ada sebagian menyebutkan 315. Tetapi semua riwayat yang menyebutkan tentang jumlah ini tidak ada yang sahih. Ya, tetapi kita yakini banyak nabi dan rasul itu jumlahnya banyak. Ada yang kita ketahui diketahui nama-namanya, ada yang tidak. Kalau yang kita ketahui nama-namanya, kita tahu dengan jelas dengan dalil yang sahih, disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih, maka wajib bagi kita mengimani dan memuliakan mereka. Dan tidak boleh membeda-bedakan dalam artian mencela atau merendahkan yang lain dari mereka untuk menonjolkan yang lebih mulia. Tidak. Dalam Al-Quran disebutkan la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kita tidak membedakan. Allah memang faddalna ba'duhum ba'd. Allah yang mengangkat, membedakan. Itu haknya Allah. Tetapi kita sebagai umat, ya sebagai hamba Allah, kewajiban kita mengimani dan memuliakan para nabi dan rasul. Apa hikmah dari diutusnya nabi dan rasul? Atau apa hikmah dari diutusnya rasul? Apa hikmah dari diutusnya rasul? Setidaknya kita bisa mengambil 3 pelajaran dari diutusnya rasul. Yang pertama adalah iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah. Sebagai hujjah, tidak ada lagi alasan nanti orang, aduh saya nggak pernah dengar tentang ini, saya nggak ada yang memperingatkan. Ya, semua itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menegaskan dalam surat An-Nisa, rusulan mubasyirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Allah mengutus rasul-rasul yang misinya adalah mengingatkan manusia dan memberi mereka kabar gembira. Agar apa? Mereka tidak punya alasan lagi. Saya tidak tahu. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, sebagai rahmat bagi alam semesta atau bagi manusia khususnya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Rasul kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian yang ketiga, sebagai pemberi penjelasan yang menjelaskan kepada umat ini atau kepada umat bagaimana cara yang benar untuk sampai ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu bertugas untuk membimbing, mengarahkan manusia agar mereka bisa memilih jalan yang benar, jalannya Allah. Karena kita tidak akan bisa tahu dengan detail apa itu sarana atau jalan yang bisa membuat kita sampai kepada jalannya Allah kecuali melalui Rasul. Kalau ada orang ya yang merasa hebat dengan gelarnya sebagai profesor, doktor, dan mengatakan sholat itu dalam Al-Quran kan cuman nggak ada disebut sholat 5 waktu, ya, disebutkan 3 saja. Aqimus sholata tarafain nahar wa zulatan minal lail, ya, dan seterusnya. Salatul wusta. Kalau gitu 3 saja. Ini sesat karena apa? Enggak mengikuti Rasul, ngandalin otak yang otaknya terbatas. Ya. Kemampuan otak manusia itu sangat terbatas, sebagaimana kemampuan mata kita dalam melihat. Dan kemampuan otak manusia dalam menganalisa ini berbeda-beda, sebagaimana kemampuan ketajaman mata kita melihat juga berbeda-beda. Maka seharusnya akal kita gunakan untuk mengikuti wahyu ilahi, mengikuti wahyu, bukan mengikuti hawa nafsu.
Bagaimana kita bisa faham benar? Dengan cara mengikuti Rasul. Taib. Kembali ke pembahasan di dalam kitab. U'budullaha ay afriduhu bil ibadah. Wajtanibu utruku wa fariku. Ini perkara yang sangat penting. Coba kita lihat kembali, kita baca firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah menegaskan di dalam ayat ini, Allah mengutus setiap zaman, setiap generasi, setiap masa itu ada Rasul yang diutus, yang misinya apa? Misinya itu satu. Untuk apa? Mengajak kepada umatnya beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, segala yang disembah selain Allah. Ini harus kita fahami dengan benar, karena kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang di luar sana yang mereka kebelinger dan mengatakan bahwasanya misi semua nabi dan rasul atau semua rasul sama, yaitu apa? Untuk mengajarkan kepada manusia keadilan, mengajarkan kepada manusia keadilan dalam sosial, keadilan dalam kesetaraan gender, ya, persamaan dalam hak kemanusiaan, keadilan dalam hal-hal sosial dia sebutkannya. Dan ujung-ujungnya apa? Mereka mengatakan semua agama itu sama, dan ini adalah kesesatan yang nyata. Orang-orang yang sudah kebelinger, ya, dari kalangan orang-orang yang mengusung faham pluralisme dalam beragama, waliyadzubillah, berdalil dengan firman Allah, diantaranya Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Katakanlah wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Ayo kita kemari, kita berada, kita laksanakan, kita praktekkan, kita amalkan kalimatus sawa, kalimah atau ajaran yang sama antara kita dengan, antara kalian dengan kami. Apa itu? Katanya kita mengajarkan kebenaran, kejujuran, keadilan tadi. Ini ngawur. Ini sama halnya dengan apa? Orang mabuk kemudian dia bilang celaka orang-orang yang sholat. Para ulama sering menyebutkan itu. Orang-orang, ada seorang penyair, dia pemabuk berat, mudminul khamr, udah kecanduan. Dia buat syair, ya, fa inna rabba aw kama qala, ya, lam yakul wailul lil muskir wa innama qala wailul lil musallin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran celakalah orang yang pemabuk, tetapi yang ada celakalah orang-orang yang sholat. Betul enggak? Sampai sini betul, tapi enggak dilanjutkan, fatal. Allah mengatakan wailul lil musallin, benar enggak? Apakah stop sampai di situ? Enggak boleh stop, harus lanjutkan. Apa ayat kelanjutannya? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salat, yang salatnya sering dilupakan. Salat sudah lewat waktu, dia undur, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Salat asar ditunggu-tunggu, nanti sudah mau maghrib, ya, sudah matahari sudah mau tenggelam, sudah memerah sekali, mereka salat cepat-cepat. Ya, orang muslim dilarang salat pada masa itu. Orang-orang munafik sengaja, ya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau salat malas. Salat tetapi aduh, kenapa salat lagi ini? Kalau kita terkadang merasa oh ini ada berat, tapi tidak mencaci, tidak membenci, itu manusiawi. Kita lawan, kita tahu ini ada di balik itu ada hal yang kita cintai. Tapi orang munafik tidak. Kalau bukan karena manusia, mereka tidak akan sholat. Dulu ketika malam hari, ketika subuh, itu mereka paling jarang
nampak di masjid. Kenapa? Dulu nggak ada lampu kayak begini, nggak kelihatan, ya, tidak ada yang lihat tuh, terus hadir. Kalau kita sholatnya ternyata hanya mengharapkan atau karena dilihat orang tadi, hati-hati, jangan sampai kita seperti orang-orang munafik. Taib, orang mabuk tadi dia bilang apa? Wailul lil musallin, tapi Allah mengatakan, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sama dengan orang-orang pengusung paham pluralisme beragama ini, mereka mengatakan ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Berhenti di situ, ngawur. Allah menegaskan lanjutannya apa? Alla na'budu illallah. Isi dari kalimah sawa, ya, konsensus antara kita dengan ahlul kitab, apa yang sama antara kita dengan ahlul kitab yang harus kita sama-sama amalkan adalah alla na'budu illallah. Hendaknya tidaklah kita menyembah kecuali hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidaklah dan jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan janganlah di antara kita saling mengambil atau menjadikan Rabb selain Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Arbab, kata sebagian salaf sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau mengatakan seperti yang dinukilkan dari Ibnu Juraid rahimahullahu taala, wala yattakhid ba'duna ba'dan arbaba min dunillah la yuti'u ba'duna ba'dan fi ma'siyatillah. Janganlah kita saling taat, saling mengikuti antara yang satu dengan yang lain dalam rangka menaati Allah. Kita nggak boleh sepakat, oh kita ini saja karena mengikuti atasan, karena mengikuti bos, karena mengikuti ustadz, karena mengikuti guru, tapi dalam rangka bermaksiat kepada Allah jangan. Makanya ketika salah seorang sahabat dulu bertanya kepada Rasulullah, sahabat tadi dulunya ahlul kitab, setelah dia masuk Islam dia bertanya kepada Rasulullah, kenapa di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang ahlul kitab menjadikan ruhban wa ahbar, para biarawan-biarawan mereka atau orang-orang pemimpin agama mereka sebagai Rabb, padahal kami tidak pernah menyembah mereka. Apa kata Rasulullah? Afalam yuhillu ma harramallah fa ahallu walam yuharrimu ma ahallahu Allah fa harramu? Qala bala ya Rasulullah, fadzalika ittikhaduhum arbaban min dunillah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, maksud dari ayat tadi dengan pertanyaan, beliau balik bertanya, bukankah mereka kalau tokoh agamanya, ya, kalau ruhban mereka mengatakan ini halal padahal Allah haramkan, mereka ikuti, atau sebaliknya ini haram padahal Allah halalkan, mereka ikuti? Benar. Maka kalau begitu kondisinya, inilah yang dimaksud dengan menjadikan mereka Rabb selain Allah, karena mereka menjadi pembuat syariat. Maka sama saja di dalam Islam, kalau ada seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh, seorang alim yang menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal, kemudian diikuti oleh, ya, kita ikuti, maka sama saja menjadikan dia sebagai Rabb. Waliya'udzubillah. Taib. Jadi misi semua Rasul itu sama. Misi utamanya adalah mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, atau biasa disebut dengan muttafaqun alaih, Rasulullah mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun min 'allad, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Al-anbiya, para nabi itu
ikhwatun min allat, mereka bersaudara satu bapak. Ummahatuhum syatta, tapi ibunya beda-beda. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Antum jangan yang diingat ummahatuhum syatta saja. Langsung apa faedahnya? Syariat poligami katanya. Indah, hadis ini sama sekali nggak membahas itu. Ya. Para ulama ketika membahas tentang ummahatuhum syatta, syariatnya berbeda-beda. Syariatnya tidak sama persis. Ya. Syariatnya tidak sama. Cara sholatnya berbeda. Ya. Bahkan puasanya berbeda. Di antara perbedaan puasa kita dengan puasa ahlul kitab, apa? Puasa orang-orang terdahulu. Sahur. Mereka tidak ada sahur, kita ada sahur. Ya. Begitu juga sholatnya. Ya. Dalam taubat misalnya, ketika bertaubat, umatnya Nabi Musa dulu ketika mereka melakukan kesyirikan, ya, menyembah patung anak sapi yang bisa berbunyi. Ketika mereka mau bertobat, apa kata Allah? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Suruh bunuh, saling membunuh mereka. Sekarang tidak boleh bunuh diri, tidak boleh membunuh. Ini, ya kan? Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang yang ada syariatnya dibunuh. Ya. Kalau dulu tidak. Orang sekarang misalnya habis datang ke dukun bertobat, ya dia tinggalkan semuanya itu. Dia bertobat kepada Allah, mohon ampun, tidak melakukannya lagi. Orang yang habis melakukan kesyirikan, dulu tidak, disuruh ya dibunuh, ya, saling membunuh mereka. Disebutkan dalam riwayat Allah turunkan ghamam, Allah turunkan kabut. Mereka tidak saling melihat, kemudian mereka saling membunuh kalau mau bertobat. Mereka dahulu tidak boleh memakan harta dari rampasan perang, ghanimah. Kalau Nabi dan pengikutnya mereka berperang melawan musuh, kemudian musuhnya kalah, mereka mengumpulkan harta rampasan perang tadi, kemudian dikumpulkan di satu tempat, maka datanglah petir menyambar, terbakar semua harta tersebut. Ini tandanya berarti perjuangan mereka atau amalan mereka diterima oleh Allah. Ya. Pernah suatu ketika dalam riwayat disebutkan Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, ya, ketika selesai tidak disambar petir, maka dia berdoa, bertanya kepada Allah. Ya. Tahu Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa seringnya berbicara kepada Allah secara langsung. Ya, Nabi Musa makanya disebut dengan kalimullah. Beliau bertanya kepada Allah, memohon kepada Allah, ternyata ada yang di situ yang gish, yang berkhianat atau yang tidak jujur. Ya, akhirnya dia minta kepada Allah untuk menunjukkan, dan orang tadi segera bertobat kepada Allah. Lantas Allah ampuni dia dan diterimalah ya kurban mereka. Taib, kita lanjutkan tentang taugut, ya. Jadi jelas di sini misi para rasul semuanya sama, dinuhum wahid, agamanya wahid, agamanya satu, itu yaitu mengajarkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti yang digembor-gemborkan oleh pengusung paham pluralisme yang mengatakan ya dinuhum wahid itu mengajak kepada kebenaran, kebaikan, ya, keadilan. Ini tidak. Para nabi dan rasul mengajarkan keadilan, kebenaran, semuanya itu ya kejujuran, amanah, tetapi misi utamanya adalah tauhid. Bahkan di dalam Al-Qur'an ya di ayat yang lain Allah menegaskan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allah mengatakan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali saya, kata Allah, maka sembahlah oleh kalian semua saya saja. Ini misi para rasul sejak dahulu. Kemudian wa qala asy-syarih hafidhahullah taala, at-taghut belum ya, at-taghut mustaqun min at-tughyan wa huwa mujawazatul had, fa kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadah fa huwa taghut. Setiap yang disembah, yang ditaati dengan ketaatan yang melampaui batas yang diizinkan oleh agama, ya, dia lewat dari itu, maka itu taghut. Baik itu ustadz, baik itu istri. Ada yang suami taat istri, harusnya istri taat suami, ya kan? Ataupun istri yang taat suami melebihi dari hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentaati suami dalam kemungkaran tidak boleh. Kalau suami ingin ditaati oleh istrinya dalam segala hal meskipun salah, maka dia jadi taghut. Begitu juga sebaliknya, istri. Tidak boleh kita mentaati makhluk Allah siapapun itu. Jin, tidak boleh antum taat kepada jin, ya. Tidak boleh taat kepada manusia siapapun dia, mau ustadz, mau kiai, mau alim, mau syekh, mau habib, mau apa, tidak boleh kalau melanggar aturan Allah. Karena kalau kita lakukan itu, baik atas paksaan orang yang kita taati tadi ataupun keinginan kita sendiri, ya, dan dia ridho, berarti dia taghut, dan ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna secara umum dari ayat ini. Anna Allah Subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasula yad'uhum ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadati ma siwah. Falam yazal yursilur rusula ilan nasi bidzalika mundu hadatsa syirku fi bani Adam fi ahdi Nuhin alaihi salam ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu yang maha suci, yukhbiru, mengabarkan, annahu, bahwasanya dia, arsala, telah mengutus, fi kulli ta'ifatin, pada setiap golongan, wa qarnin, dan zaman, minan nas, di zaman dari manusia, rasulan, seorang rasul. Allah yang maha suci mengabarkan bahwasanya Allah telah mengutus pada setiap zaman, pada setiap kelompok, ya, seorang rasul kepada manusia. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Yad'uhum, yang mana rasul tadi menyeru mereka, mendakwahi mereka, ila ibadatillahi wahdah, untuk beribadah hanya kepada Allah. Ila ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah wahdah saja. Wa tarki, dan meninggalkan ibadah masiwahu, apa-apa yang selainnya, selain Allah. Jadi misi Rasul tadi menyeru, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk ibadah selain kepada Allah. Falam yazal, dan terus menerus atau tetap, yursilur rusul, Allah tetap mengutus rasul-rasul, ilan nas, kepada manusia, bidzalika, dengan hal tersebut, dengan misi tersebut. Apa misinya? Mengajak bertauhid. Mundu, sejak hadatsa syirku, hadatsa terjadi, asyirku, kesyirikan, fi bani Adam, pada manusia, fi ahdi Nuh, pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ila an khatamahum, sampai Allah menutup
mereka menutup atau mengakhiri mereka para rasul ya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan maghrib sekarang jam 6.20 ya. Ya? 17 ke 20. Baik. Kurang lebih itu ya. Baik. Berarti kita tidak harus setengah 6 selesai kan? Masih bisa, masih lewat minimal setengah jam sebelum maghrib ya. Berarti 6 kurang 15. Kita juga mulainya tadi agak lambat toh. Baik. Makna global dari ayat ini, Allah ingin menjelaskan kepada kita semua, kepada manusia ya. Dan ini yang dihadirkan oleh Syekh rahimahullahu taala, bahwasanya Allah mengutus setiap zaman tadi rasul. Ya, tidak ada alasan untuk tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengutus rasul kepada setiap masa, setiap zaman. Kecuali disebutkan oleh sebagian ulama di masa fatrah ya, ahlu fatrah yang mereka tidak sampai kepada mereka berita tentang nabi, tentang rasul ya, tetapi ini sedikit ya. Kalau orang sama sekali tidak pernah mendengar ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad misalnya, dia tidak tahu, dia masuk ahlu fatrah, urusannya kembali kepada Allah. Nanti di hari kiamat Allah akan uji mereka ya. Kalau mereka taat dengan ujian Allah ya, mereka masuk surga. Kalau mereka membangkang, neraka ya. Jangan sekarang alasan, ahlu fatrah juga kita ini ya. Fatrah dari mana? Semuanya ya, sampai berita tentang ajaran Islam, walaupun dia pernah dengar berita tentang Islam begini ya, tapi dia tidak mencari tahu, itu dia sudah punya kewajiban atau sudah sampai kepadanya berita tersebut. Baik. Tadi sudah kita jelaskan ayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan rasul yang pertama ya, adalah Nuh alaihi salam. Ini pendapat yang lebih rajih berdasarkan pertama surat An-Nisa ayat 163, antum bisa lihat. Kemudian hadis tentang al-ma'sar ya, ahlul mauqif, tentang nanti di padang mahsyar ketika orang menunggu, manusia semua dikumpulkan menunggu untuk dihisab. Mereka datang kepada Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, anta abul bashar khalaqakallahu biyadaihi, engkau adalah bapak manusia semuanya, Allah menciptakanmu secara spesial dengan kedua tangan Allah. Langsung, yang lain kun fayakun ya. Tapi setelah itu Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat. Mereka pun datang kepada Nuh alaihissalam, awalur rusul, rasul yang pertama disebutkan dalam hadis tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari. Taib. Kemudian selanjutnya munasabatul ayah lil bab, relasi antara ayat tadi ya dengan bab yang kita bahas. Ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, korelasinya dengan pembahasan kitab tauhid ini apa? Korelasinya kata beliau hafidhahullahu taala, anna da'wata ila tauhid wan nahya 'anil syirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Anna, bahwasanya ad-da'wata, dakwah, ila tauhid, kepada tauhid, wan nahya, dan melarang, 'anil syirki, dari kesyirikan, hiya muhimmatu, ia adalah tugas ya, tugas utama jami'ir rusul, seluruh rasul, wa atba'ihim, dan pengikut mereka. Ayat ini sama-sama menjelaskan tentang tauhid. Kalau kemarin ayat yang pertama kita jelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini menjelaskan tentang hikmah dari penciptaan jin dan manusia untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ibadahnya yang seperti apa? Ibadahnya adalah beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi
tagut. Ma yustafadu minal ayah. Apa-apa yang dapat kita ambil pelajaran atau faedah dari ayat ini? Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusuli hiya da'watu ila tauhid wa nahyu 'anil syirk. Annal hikmah, bahwasanya hikmah min irsalir rusul, dari diutusnya para rasul, hiya ad-da'watu ila tauhid, adalah dakwah kepada tauhid, wan nahyu 'anil syirk, dan melarang kesyirikan. Ya. Ini kita ambil dari mana? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullaha wajtanibut tagut. Ini jelas Allah mengutus pada setiap zaman, pada setiap masa itu seorang rasul yang misinya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Beribadah kepada tagut syirik. Yang kedua, ats-tsani anna dinal anbiya wahid, bahwasanya din agama al-anbiya, para nabi, wahid, satu. Ya, agama semua nabi itu satu. Apa? Inna dina indallahil Islam. Islam di sini bertauhid kepada Allah. Hadis yang tadi sudah saya bacakan, al-anbiya'u ikhwatun min allad, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah saudara sebapak. Ibu mereka banyak, berbeda-beda, tetapi agama mereka wahid, satu. Anna dinal anbiya'i wahid. Apa itu? Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarki syirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, wa tarki syirki, dan meninggalkan kesyirikan, wa in ikhtalafat, meskipun berbeda-beda, syara'i'uhum, syariat mereka, seperti yang kita jelaskan tadi. Tata cara salat mereka berbeda, ya, syariat antara umat Muhammad dengan umat-umat yang terdahulu berbeda, salatnya berbeda, ya kan? Tetapi intinya adalah mengajarkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalits, pelajaran yang ketiga, anna risalata 'ammat kullal umam wa qamatil hujjatu 'ala kullil ibad. Bahwasanya risalahnya para rasul itu 'ammat kullal umam, sudah meliputi atau sudah sampai kepada setiap umat. Kullal umam, setiap umat, setiap umat. Umam itu jamak dari kata ummah. Wa qamatil hujjah, ana mau baca satu-satu, khawatir enggak cukup waktunya. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, dan telah tegak, qamat sini maksudnya telah tegak al-hujjah, hujjah ala kullil ibad, bagi setiap hamba. Al-ibad jamak dari kata abdun. Al-ibad jamak dari kata abdun. Pelajaran yang ketiga, risalah tentang tauhid ini sudah sampai kepada seluruh manusia, seluruh umat, dan hujjah juga sudah tegak kepada seluruh hamba, seluruh manusia. Tidak ada alasan untuk tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi', yang keempat, idamu sya'nit tauhid, agungnya perkara tauhid. Perkara tauhid ini adalah perkara yang agung, perkara yang sangat besar. Mengapa demikian? Wa annahu wajibun ala jami'il ummam, wa annahu wajibun ala jami'il umam, dan bahwasanya tauhid tadi wajib ala jami'il umam, wajib bagi setiap umat. Dari mana kita mengambil pelajaran bahwasanya perkara tauhid ini adalah perkara yang sangat besar, yang sangat penting? Dari mana? Karena Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Misinya untuk ini, mengajarkan tauhid, mengajarkan tauhid. Apa yang inti dari tauhid? Ini yang terakhir, yang kelima,
al-khamis fil ayati ma fi la ilaha illallah. Di dalam ayat ini, ya ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut, apa yang terdapat, mafi itu bukan mafi tidak ada ya, mafi ini ma al-mausul ya, ma al-mausul bukan ma an-nafi. Apa-apa yang atau apa yang terdapat di dalam la ilaha illallah. Apa yang ada dalam la ilaha illallah? La ilaha itu nafyu, menolak. Menolak apa? Menolak segala bentuk sesembahan. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk disembah. Itu namanya an-nafyu. Kita menolak. Apakah cukup orang dikatakan bertauhid kalau dia sudah la ilaha? Ya enggak, ini ya kalau dia bilang la ilaha, ateis. Ya kalau nggak dilanjutkan, ya. Iya, bilang la ilaha, stop ya, ngawur ini. Ya. Ini nggak cukup dalam syahadat la ilaha illallah. Kita tolak semua bentuk sesembahan, kemudian kita tetapkan hanya satu, illallah, kecuali hanya Allah. Ini tauhid. Tauhid itu harus mencakup dua hal ini. Menolak segala macam bentuk sesembahan dan menetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Minan nafyi wal itsbat. La ilaha illallah itu isinya nafyu dan itsbat. Ayat tadi juga isinya nafyu dan itsbat. Ani ibudullaha itu apa? Ani ibudullah nafyu atau isbat? Isbat. Wajtanibut tagut nafyu. Ya. Fadallat, maka ayat ini menunjukkan ala annahu menunjukkan bahwasanya la yastakimut tauhidu illa bihima jami'a. Tidak akan tegak tauhid illa kecuali bihima jami'an, dengan kedua-duanya bersamaan. Orang tidak akan dikatakan bertauhid kalau dia tidak ada dua hal tadi, rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Kalau nafyu saja, ya dia mengatakan la ilaha, berarti ateis. Kalau dia hanya isbat, dia mengatakan saya menyembah Allah, apakah cukup? Tidak cukup. Orang mengatakan menyembah Allah, bisa jadi dia menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Orang-orang musyrik dulu, mereka menyembah Allah. Bahkan dalam kondisi-kondisi genting, mereka berdoa hanya kepada Allah. Nanti kalau sudah senang, sudah berada di daratan, ya, kalau di lautan, gelombang, ombak, badai, dia berdoa hanya kepada Allah. Kalau sudah selamat, mereka menyembah, berdoa kepada patung-patung. Mereka menyembah patung dan menyembah Allah. Ini syirik. Ya, ini yang dinamakan syirik. Ya. Wa anna nafyal mahdha laisa bitauhid. Bahwasanya menolak atau meniadakan sama sekali, ya hanya meniadakan saja, itu bukan dikatakan tauhid. Wal itsbat al mahd laisa bitauhid. Demikian juga sekedar menetapkan saja tanpa menolak, dia mengatakan tadi, ya saya menyembah Allah, tidak cukup. Saya menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah, harus jelas. Ya, atau kalau dalam tauhid, dalam syahadat kita sebut la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Ya. Dalam Al-Fatihah kita baca iyyaka na'bud. Berbeda dengan na'buduka. Kalau kata na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Kalau kita kan kami menyembahmu, bisa jadi Anda menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Tetapi iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Ya. Taib. Hada wallahu taala a'lam bissawab. Masih ada 5 menit. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Akhwat yang mau bertanya di 0813, HP yang satunya tidak saya bawa, 0813 8123
8123 0624 0624. Yang ikhwan langsung saja, nggak usah. 0813 8123 0624. Tafadhal. Tafadhal. Nah. Boleh maju supaya kedengaran atau ditambah volumenya. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ahsan, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi disebutkan tentang Nabi dan Rasul, dan bahwa Rasul itu adalah yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu atau isi syariat tersebut. Bagaimana dengan Luqmanul Hakim yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang membawa risalah mengajarkan kepada anak-anaknya? Kita jelas para ulama menyebutkan bukan nabi, bukan rasul, ya, bukan rasul. Ini orang soleh. Dari mana risalah beliau? Tentu dari rasul-rasul atau dari rasul sebelum, di zaman beliau atau di zaman beliau yang beliau dapati atau sebelum beliau, ya. Karena beliau ada atau masanya Luqmanul Hakim itu adalah masa setelah diutusnya rasul. Seperti yang kita sampaikan tadi, Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, Luqmanul Hakim setelahnya, ya kan? Jadi jelas bahwasanya yang di Hakim ini bersumber dari Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di masa Luqmanul Hakim. Wallahu taala a'lam bishawab. Siapa dia? Kita harus rujuk lagi, ya, rujuk lagi. Siapa Rasul yang bertepatan atau belum pada masa Luqmanul Hakim. Ya, ini harus dirujuk ke buku tarikh. Tapi yang jelas, yang setahu saya, ya, tidak mendapatkan dari wahyu, melainkan dari ajaran atau syariat yang dibawa oleh Rasul di zaman beliau atau sebelumnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Silakan. Fadhal. Baik. Lanjut. Sudah ya? Pertanyaannya sudah. Baik, barakallahu fiik. Kita tahu, ya, di situ ada kuburan, ya. Kita tahu di situ ada kuburan seperti yang disebutkan tadi. Masjid yang di depan mihrab ada kuburan, tetapi di luar masjid, ya, ada dinding pembatas, tetapi masuk di area pekarangan masjid. Ini yang rajih wallahu taala alam termasuk bagian dari masjid, ya. Beda kalau pagar, dia di luar pagar, itu bukan bagian dari areal masjid. Atau di situ ada jalan umum bersebelahan, maka itu tidak masuk. Dan itu termasuk yang dilarang kita sholat di situ, ya. Apakah kalau kita tidak tahu kita sholat di situ, lantas kita setelah sholat baru tahu, sholat kita jadi tidak sah? Wallahu taala alam. Sejauh yang saya pahami, para ulama melarang ini karena ini saddan lidara'i, untuk menutup pintu atau celah yang bisa mengantarkan orang kepada kesyirikan. Jadi kalau kita tahu dari awal tidak boleh, tetapi kalau kita tidak tahu kecuali selesai sholat, maka wallahu taala alam sholatnya sah, ya. Tapi jangan, saya sudah berhasil sholat di masjid yang ada kuburan. Tidak boleh, itu syirik. Kalau kita
meyakini keutamaan di situ bisa mengantarkan kepada kesyirikan, atau kalau meyakini dengan keyakinan yang lebih besar bisa jatuh kepada kesyirikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Tapi kalau tidak tahu dan sudah terjadi, ya wallahu taala a'lam, salatnya ya sah. Dia sudah melakukan salat yang sesuai. Karena yang dilarang adalah itu saddan lidara'i, saddan lidara'i. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, silahkan kalau masih ada. Akhwat, ada pertanyaan tidak? Baik, afwan. Baik, ada dari akhwat ya. Saya baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika memberi makanan atau minuman pada tetangga yang merayakan Natal? Tradisi di lingkungan saya ketika akan Idul Fitri, mereka yang Nasrani memberi minuman, teh kotak, soda dan lain-lain, insyaallah. Dan ketika Natal pun kita harus mengembalikannya. Gimana ya Ustadz? Apakah diperbolehkan dengan niat hanya mengganti seakan-akan hutang? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Ini sudah kita jelaskan berulang-ulang hampir setiap tahun, tapi memang harus sering diingatkan. Islam mengajarkan kita, ada hal yang berkaitan dengan hubungan sosial yang murni sosial, tidak ada kaitannya dengan akidah. Tetangga Anda misalnya non-muslim, dia jatuh sakit atau terkena musibah, bantu dia. Dibantu, jangan syukur, jangan ya. Dibantu dia kebanjiran apa, antum bisa bantu. Kena musibah dibantu, sakit antum bantu, ya. Yang murni kemanusiaan dan sosial. Tapi kalau itu ada kaitannya dengan ibadah, maka tidak boleh. Apapun alasannya. Lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu artinya Anda membiarkan mereka beribadah, udah nggak usah diusik, jangan diganggu. Bukan Anda ikut-ikutan membantu dengan memberikan memberikan makanan, memberikan hadiah, atau meskipun itu hanya minuman. Kan kita dulu waktu Idul Fitri dikasih Ustaz. Itu memang salah satu sebagian mereka melakukan itu tujuannya supaya Anda merasa sungkan, Anda buat baik lagi, membalas, dan akhirnya apa? Ada perasaan kita sama-sama membantu, sama-sama. Nanti seperti yang saya katakan tadi, para pengusung ideologi pluralisme mengajak sama ini, kita mengajarkan kebaikan. Dalam Islam ada mengajarkan kebaikan, dalam agama yang lain juga begitu. Setiap agama ada mengajarkan kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak nilai kalau tidak didasari dengan tauhid. Inna ad-dina indallahil Islam. Dan Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian bahu membahu, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dosa dan permusuhan yang lebih besar dari menyekutukan Allah apa? Tidak ada. Maka kalau ditanya tadi apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Kalau Anda ingin memberikan kepada tetangga Anda di hari-hari lain, jangan di hari itu. Tetapi bukan dalam rangka membalas yang tadi. Bukan Ustaz, bukan hari hanya, tapi hari -1 atau hari +2, enggak, sama aja, enggak boleh. Selagi masih dalam rangka hal tersebut tidak boleh. Jelas Bu? Tidak boleh. Haram. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi jangan kita merasa enggak enak, perkiwuh kalau dia dulu kita dikasih kok enggak balas dikasih. Itu sudah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka enggak akan puas sampai kalian sedikit demi sedikit. Dan tadi dengan cara apa dibuat tidak nyaman, supaya tidak nyaman
tadi supaya kalau mereka kasih boleh diterima-terima saja, tetapi Anda tidak harus mengembalikan. Ya, kalau mereka menyaratkan nanti kasih kembali pas ini ya, oh maaf Pak, saya tidak butuh ini, saya punya kue juga ada banyak nih, terima kasih. Ya. Kalau dia datang sebagai tangga kasih tidak masalah, itu urusannya dia. Tetapi kalau kita diwajibkan mengembalikan itu di momen yang sama misalnya, ya maka kita harus jelaskan dengan cara yang baik. Hari lain itu bukan dalam rangka itu ya, maksudnya ini tadi saya tegaskan, saya ulangi lagi. Alhamdulillah anti bertanya. Jadi diperbolehkan untuk hari lain Ustadz? Iya hari lain, misalnya dia kasihnya 1 Syawal, nanti kasih tanggal 6 Syawal gitu kan ya. Habis atau tanggal 8 Syawal, selesai puasa Syawal nanti kasih. Nah, jangan membuat dia terkesan bahwasanya Anda memberikan dalam rangka perayaan mereka. Kalau ada kesan seperti itu maka tidak boleh. Karena kalau ada kesan itu maka seakan kita membolehkan atau membenarkan yang mereka lakukan. Sedangkan kita setiap hari ya mengulang-ulang firman Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya. Ini mereka merayakan tentang hari dilahirkannya anaknya Allah. Ya, kita kok merasa ikut-ikutan atau sekedar memberikan itu nanti dianggap kita menyetujui atau setidaknya mereka berkeyakinan ini boleh. Buktinya itu orang yang sudah rajin kajian masih suka ngantar. Buktinya itu ibu-ibu pakai jilbab juga datang ke kita ya mengucapkan selamat ya. Itu buktinya Pak Ustadz Songko sudah Masya Allah tetapi datang selamat, berarti kita juga benar. Harus jelas ya, harus tegas dalam masalah ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Ini masalah akidah. Kita bicara tentang akhirat. Untuk dunia kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara punya kewajiban yang sama, bela negara, membantu dalam urusan sosial, bersikap adil kepada mereka. Tidak boleh kita menzalimi orang kafir pun, tidak boleh. Berbuat zalim kepada mereka tidak boleh. Ya. Tapi dalam masalah akidah nggak boleh kita ikut-ikutan nyerempet-nyerempet mereka. Jangan, ya, jangan tawar-menawar dalam masalah keyakinan. Ya. Sering juga ditanyakan bagaimana kalau kita jualan kue terus diminta untuk hari ini, hari itu untuk acara mereka. Kalau tahu itu acara mereka, jangan. Ustadz, pas musim begini semua yang pesan mereka untuk acara mereka. Saya melihat Allah Ta'ala a'lam, biarpun kita setiap hari jualan, itu sama halnya dengan orang yang jualan senjata di musim perang, musim fitnah, terjadi pembunuhan antara kaum muslimin, misalnya terjadi fitnah yang gak jelas, terus kita sengaja perang, jualan parang, kira-kira untuk apa parangnya? Untuk dong baku bunuh. Sama dengan antum tahu ini musim mereka melakukan perayaan yang kita yakini itu tidak benar, dan mereka semua beli di situ, dan Anda tahu langganan Anda semuanya untuk itu, kemudian Anda biarkan itu, berarti sama halnya dengan tadi, bahkan lebih parah ya. Bagaimana caranya kalau Anda tidak bisa menolak dengan baik, yang kalau Anda menolak bisa menimbulkan madarat kepada diri Anda, sementara libur jualan ya. Atau sampaikan tidak menerima orderan untuk ini, cukup yang ini saja, hari-hari dijual kue biasa. Ustadz, aduh tong punya omset turun langsung ini ya, kata Rasulullah, man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu, au innaka la tatruka syai'an tabtagi biha wajhallah illa awadahu khairan minhu. Kalau engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik dari itu. Gimana caranya? Allah yang kasih, bukan ustadz ya. Baik, ini apa? Pertanyaan kedua, sambungan Ustaz. Anak saya masih, pertanyaan tadi sudah jelas Bu ya? Sudah jelas, alhamdulillah. Anak saya masih 3,5 tahun tapi bacaan hijaiyahnya masih belum jelas. Misal bilang ro masih dibaca yo. Gimana Ustaz? Tetap lanjutkan, diajarin, tidak apa-apa ya. Jangan sudah masih belum bisa terus dibiarkan, semakin tidak bisa. Apalagi yang anak-anak usia seperti itu, memang dalam bahasa Indonesia, bahasa ibunya saja dia belum bisa ya.
dia dibilang roti, dibilang yoti, ya kan? Atau semisalnya. Ya, maka diajari dengan bersabar. Wallahu taala a'lam bishawab. Cukup ya? Ikhwan, sudah tidak ada pertanyaan kan? Masih ada? Terakhir. Sana ya. Yang Facebook sudah tadi toh? Satu aja, mewakili cukup. Tafadhal. Baik, barakallahu fiik. Ustaz sebagai tadi dia tinggal di Indonesia. Kenapa dia tinggal di negara yang dia katakan tagut? Ini dua hal yang bertentangan. Ikhwan, terkait dengan sikap kita kepada pemimpin waliul amr, ini ada muamalah khusus ya yang harus kita fahami nanti. Bagaimana bersikap, bagaimana bahkan mengingkari, menasehati pemimpin, itu ada caranya sendiri. Ya. Ada kaidah umum yang berlaku tadi, misalnya ini hal seperti ini adalah tagut. Perbuatan ini mujadatul haq tagut. Tapi memvonis satu persatu, si A ini tagut, si B ini tagut, ini masalah yang berbeda. Paham? Orang yang meminta kepada perbuatan meminta kepada kuburan itu syirik. Tapi memvonis si A ini musyrik. Ya, ini hal yang berbeda. Ada yang namanya ya intifaul mawani. Ya. Semua hal yang melarang itu sudah tidak ada. Jadi hukumnya berbeda. Adapun yang mengatakan pemerintah atau negeri kaum muslimin, negeri Indonesia ini tagut, maka ini jelas ini pahamnya orang-orang yang lebih mendahulukan paham takfir, wali'udzubillah, ini tidak benar. Ya. Rasulullah pernah ditanya tentang pemerintah, bukan ditanya, beliau menceritakan akan ada zaman nanti pemerintahnya, kata Rasulullah, jahat. Ya. Mereka mengambil harta kalian, kalian dipukul badan kalian, didolimi, harta diambil, fisik disakiti, ya. Kemudian kalian melihatnya, Rasulullah, para sahabat semangatnya itu bertanya kepada, ala afala nuqatilhum ya Rasulullah. Kalau udah kayak gitu, apa enggak kita perangi saja Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? La ma sallu. Jangan selama mereka masih sholat. Jadi sholat ini ya titik terang yang menjelaskan dia ini masih muslim atau tidak, wajib taat atau tidak. Bahkan seandainya benar-benar kufran bawahan, pemimpin atau seorang pemimpin itu benar-benar kafir dengan kekafiran yang nyata, tidak lagi diperselisihkan, itu pun harus dilihat mampu nggak kaum muslimin merubah itu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya muamalah dengan pemimpin atau pemerintah kaum muslimin ini memiliki kaidah-kaidah tersendiri, dan ungkapan apalagi mencerca, mencaci, menyebut pemerintah sebagai tagut, ini naudzubillah, ini keliru dan ini tidak sesuai dengan ya, petunjuk para salaf dahulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Kewajiban kita adalah menasihati, mengingatkan pemimpin dengan cara yang baik. Kalau mampu, nggak mampu doakan. Berdoa, minimal doakan. Pernah nggak kita mendoakan pemimpin kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, ya, kebaikan? Atau sebaliknya kita hanya mencela, menghina, ya, mencemooh, bahkan menjelek-jelekkan mereka, mengumbar aib mereka. Kita saja manusia biasa. Kita ini wong cilik, kalau diumbar aib kita di depan orang, marah kita, nggak mau dengar. Ya, bagaimana dengan pemimpin, pemerintah? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.